Ulama-ulama kita yang ditangkap, saudara sekalian. Ulama-ulama kita yang dikriminalisasi, saudara. Ulama-ulama kita yang dipenjara, saudara. Ulama yang lurus, saudara. Ulama yang cinta kepada negeri ini. Ulama yang cinta kepada Islam, saudara. Semuanya seperti itu. Sedangkan tokoh-tokoh, ulama-ulama yang kemudian, saudara, menjilat kepada rezim ini, saudara, mereka dilindungi, bahkan kemudian diberikan jabatan, bahkan diberikan uang, saudara. Maka para ulama, para tokoh, dan juga para habaib, sekarang kalian ini diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah SWT. Kalian bersuara terus, dan kalian menasihati DPR, kalian menasihati Pak Jokowi, kalian menasihati Bapak Mahfud yang hanya banyak ngomong, tapi realitasnya tidak pernah dia tegakkan kebenaran dan keadilan. Walaupun kalian sekarang telah menangkap para ulama kita, habaib kita, ya, aktivis kita, mujahid kita, dalam membela negeri ini dan membela Islam tidak akan mundur sejengkal pun. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sekali lagi saya nasihatkan kepada Bapak Jokowi dan juga Bapak Kapolri, ya, segera bebaskan, ya, ulama-ulama kami dan tokoh-tokoh kami yang pada hari ini telah ditangkap oleh Densus 88. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Jokowi dan juga Kapolri, ya, segera bebaskan ulama-ulama kami dan tokoh-tokoh kami yang ditangkap pada saat ini. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak segera dibebaskan, maka ini semakin menunjukkan dan menampakkan secara jelas bahwa rezim Jokowi ini adalah rezim anti-Islam, ya, rezim anti-Islam dan biadab kepada kaum muslimin. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, para ulama, para habaib, dan juga para mujahid di seluruh Indonesia yang pada saat ini, ya, mendengarkan dan melihat live, ya, pada konferensi pers, ya, pengacara-pengacara, ya, kami dan juga keluarga, kami sampaikan bahwa penangkapan ini adalah penangkapan yang betul-betul adalah war on Islam, perang kepada Islam. Kafir. Dan ini telah dijelaskan oleh Bapak Din Samsudin dan juga tokoh-tokoh yang lain bahwa isu terorisme, isu radikalisme adalah proyek besar dari orang-orang barat asing dan asing dan juga oligark yang ini kemudian dilaksanakan oleh rezim Jokowi. Kafir. Oleh karena itu, ini harus segera dihentikan. Karena rakyat sudah tahu betul bahwa penangkapan ini, penegakan hukum ini adalah penegakan hukum yang dagelan, saudara. Penuh dengan sandiwara, saudara. Betul tidak? Betul. Subhanallah. Bagaimana tidak, saudara sekalian? Kita lihat, saudara, subhanallah, betapa banyaknya di masjid-masjid para imam, para mubaligh kita, para ustadz kita yang dibacok, saudara. Ya, ternyata ketika dibacok, saudara, ujung-ujungnya ternyata yang membacok ketika tertangkap itu gila, saudara. Ya, ini dagelan atau penegakan hukum, saudara? Dagelan. Subhanallah. Dan baru saja terjadi, saudara. Subhanallah. Ya, saudara kita FPI, saudara, subhanallah, rekeningnya, saudara sekalian, diblokir, saudara, subhanallah. Badan hukumnya, saudara sekalian, dicabut, dibubarkan, saudara. Ya, kemudian juga laskar yang kemudian, ya, mengawal Habib Rizik bin Syihab, saudara, dibantai, saudara, subhanallah. Dan Habib Rizik bin Syihab dan pengurus dijebloskan ke dalam penjara. Dan ini nampak dagelan, saudara, di dalam sidangnya, saudara. Kemudian masih ditambah lagi, ya, ulama kita, Ustadz Farid Ogbah dan juga tokoh-tokoh yang lain, saudara. Ya, dengan permasalahan yang sangat kecil, saudara sekalian.
langsung ditangkap, langsung tersangka saudara. Dan tadi dijelaskan, subhanallah, ditangkapnya ini saudara setelah sholat mau pulang dari masjid. Subhanallah. Ada juga yang mau mengajar saudara, ada juga yang di pesantren putri saudara. Ini kebiadaban dan kegoliman yang sangat luar biasa. Ya, maka ini telah nampak saudara, ini adalah perang kepada kaum muslimin. Ya, dan ini adalah rezim anti-Islam saudara. Yang kedua saudara sekalian, sebagian besar hampir 80% saudara, ulama-ulama kita yang ditangkap saudara sekalian, ulama-ulama kita yang dikriminalisasi saudara, ulama-ulama kita yang dipenjara saudara, ulama yang lurus saudara, ulama yang cinta kepada negeri ini, ulama yang cinta kepada Islam saudara, semuanya seperti itu. Sedangkan tokoh-tokoh, ulama-ulama yang kemudian saudara menjilat kepada rezim ini saudara, mereka dilindungi, bahkan kemudian diberikan jabatan, bahkan diberikan uang saudara. Ini yang telah nampak saudara. Sehingga benarlah yang dikatakan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan targo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak pernah ridho kepadamu Muhammad, yakni kepada Islam, hingga engkau itu mengikuti milah mereka, mengikuti tujuan mereka, mengikuti keyakinan mereka, mengikuti faham mereka. Subhanallah. Maka pada hari ini sangat terkenal saudara sekalian, ya, Ustadz Fuad Utbah ini adalah ulama saudara. Tadi diceritakan diundang Pak Jokowi saudara, ditemui saudara, ya, mengaji di mana-mana, dan kelompok apa saja, organisasi apa saja dihadiri undangan oleh beliau saudara. Subhanallah. Demikian juga ada reuni 212, beliau mendukung dan hadir saudara. Subhanallah. Di mana letak terorisnya itu? Ya. Maka ini adalah sebuah penegakan keadilan yang dagelan dan sandiwara, bahkan koboi ini saudara. Kenapa demikian saudara? Karena negara kita ini sekarang sudah menjadi negara yang kapitalis dan liberal saudara. Ya, sumber daya alam kita 86% saudara sekalian sudah dikuasai oleh asing-asing dan oligark saudara. Ulama-ulama yang lurus inilah yang kemudian mereka itu vokal terus-menerus karena cinta kepada negeri ini, didorong oleh Islam untuk menghentikan perampokan dan eksploitasi sumber daya alam ini saudara. Dan korupsi saudara tidak terhitung, sudah ugal-ugalan, sudah terbuka saudara sekalian. Dan di depan mata kita saudara sekalian, ya, Luhut bin Sarpanjaitan saudara, ya, demikian juga Erick Thohir saudara, dugaan kuat pasti korupsi saudara. Dan ulama-ulama ini yang berani berteriak, ya, agar segera diadili, agar segera ditangkap, agar segera dikembalikan uang negara itu saudara. Dan inilah yang ditakuti oleh rezim sekarang ini saudara sekalian. Oleh karena itu saudara sekalian rahimakumullah, ya, para ulama, para habaib dan kaum muslimin, para mujahid di seluruh Indonesia, maka kita melihat bahwa ulama-ulama ini saudara sekalian, kita ketahui saudara, ya, maka harus disadari oleh Pak Jokowi dan Pak Kapolri. Ulama-ulama yang kalian tangkap ini, mereka tidak berubah walaupun kalian penjara. Mereka juga ketika Anda kasih uang, mereka juga tidak menerima, kecuali adalah keadilan ditegakkan. Ya, kalau kalian kasih uang, kasih jabatan, tidak diterima, kecuali kalian tegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, kalian lindungi Islam. Ya, subhanallah. Ini yang terjadi saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, ya, maka ya, banyak sudah para tokoh, para ulama, para peneliti saudara sekalian, negara kita ini sudah di dalam cengkeraman oligark saudara. Hukum ada di dalam penguasa, ya, kekayaan alam dan koruptor, korupsi ini sudah ada di tangan oligark saudara. Maka saudara sekalian, yang pertama, ya, kami mohon saudara sekalian rahimakumullah, seluruh para mujahid kaum muslimin, yang pertama adalah
mendoakan setiap malam, setiap selesai sholat, saudara, agar para ulama-ulama kita ini diberikan keteguhan, saudara, diberikan keikhlasan, saudara sekalian, dan diberikan dia ini makom sebagai pahlawan-pahlawan di negeri ini, saudara. Amin. Yang kedua, saudara sekalian, ini saatnya karena rezim ini, saudara, kalau tidak berhenti berarti mengumumkan perang kepada Islam. Maka kita sampaikan kepada seluruh para ulama, para habaib, dan juga para tokoh Islam dan seluruh kaum muslimin, sekarang saatnya melawan. Dan kalian mulai malam ini bikin statement sebanyak-banyaknya dimanapun Anda berada. Bikin video sebanyak-banyaknya dimanapun kalian berada. Setiap ketemu pejabat, sampaikan segera tobat, tegakkan keadilan, tegakkan Islam. Kalau tidak, maka kalian akan diazab oleh Allah SWT. Kalau kalian ketemu polisi, segera sampaikan, hentikan penangkapan dan kriminalisasi kepada para ulama. Kalau tidak, maka kalian segera akan dilaknat dan akan diazab oleh Allah SWT. Ya, demikian juga kepada Pak Jokowi dan Pak Kapolri, segera hentikan penangkapan ini dan bebaskan para ulama tadi itu. Ya, maka para ulama, para tokoh dan juga para habaib, sekarang kalian ini diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah SWT. Kalian bersuara terus dan kalian menasihati DPR, kalian menasihati Pak Jokowi, kalian menasihati Bapak Mahfud yang hanya banyak ngomong tapi realitasnya tidak pernah dia tegakkan kebenaran dan keadilan. Takbir. Dan yang terakhir, saya minta seluruh advokat muslim di seluruh Indonesia, ya, bersatu padu, ya, membantu bersama-sama advokat, ya, para ulama dan para tokoh yang ditangkap tadi. Ya, tinggalkan golongan kalian, tinggalkan sekat-sekat kelompok kalian, tinggalkan faham-faham kalian, bergabung bersama. Ya, kami mohon mudah-mudahan, ya, Bapak bisa, Bang Ismar bisa mengumpulkan minimal itu adalah 1000 advokat. Ya, karena ini tidak hanya penangkapan kepada para ulama, tapi ini adalah perang kepada Islam. Dan ini adalah perang kepada para ulama dan para tokoh Islam, dan ini adalah penghinaan kepada Islam. Demikian barangkali mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran kepada Presiden Jokowi dan Bapak Kapolri, jangan main-main. Ya, para ulama kita tidak pernah mundur sejengkal pun. Takbir. Para advokat kita tidak pernah mundur sejengkal pun. Takbir. Ya, walaupun kalian sekarang telah menangkap para ulama kita, habaib kita, ya, aktivis kita, mujahid kita, dalam membela negeri ini dan membela Islam tidak akan mundur sejengkal pun. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.